وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. ويسن dan disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Tidak puasa, mokel. Limaridin, untuk orang sakit. Yadurruhu, yang membahayakan apa puasa padanya. Orang-orang yang sakit, sekiranya dia puasa, membahayakan dirinya. Membahayakan itu gimana? Sakitnya tambah parah. Sakitnya jadi tidak cepat sembuh. Itu berarti membahayakan. Orang-orang yang sakit dan apabila dia puasa itu membahayakan dia, maka disunnahkan baginya untuk tidak puasa. Kenapa? Kenapa dia dianjurkan tidak puasa? Karena Allah memberikan dia kemurahan untuk tidak puasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia sedang bepergian, dia nggak harus puasa, dia boleh mukel, tapi nanti dia bayar di hari yang lain. Nah, Allah memberi dia kemurahan. Kondisi dia sakitnya berat, kalau dia puasa membahayakan dirinya, sakitnya bisa tambah parah atau sakitnya jadi lambat sembuh, maka dia disunnahkan untuk puasa. Apakah semua ulama sepakat ini? Tidak. Sebagian ulama bahkan mewajibkan. Apa? Sebagian ulama bahkan mewajibkan. Orang yang sakit untuk tidak puasa, untuk mokel, apabila puasa membahayakan pada dirinya. Apabila puasa membahayakan pada dirinya. Kalau dia puasa itu membahayakan dia, sakitnya bisa tambah parah, sakitnya jadi lama sembuhnya, maka dia wajib untuk mokel. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Kalian jangan membunuh diri kalian. Ayat ini oleh ulama difahami bahwa wala taqtulu anfusakum ini mencakup perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dan semua perbuatan yang membahayakan diri walaupun tidak sampai menghilangkan nyawa. Betul? Perbuatan yang menjadikan kita sakit, perbuatan yang menjadikan sakit kita lebih parah, itu termasuk. Makanya salah satu dalil haramnya raka adalah ini, wala taqtulu anfusakum.
Kalian jangan membunuh diri kalian. Nah, orang yang rokok bilang, saya nggak sampai mati toh kalau ngerokok. Nah, oke, tidak semua orang sampai mati gara-gara rokok. Tapi banyak yang sakit gara-gara rokok atau karena rokok. Nah, itu adalah mudarat. Apa dalilnya kalau kalimat wala taqtulu anfusakum itu juga diartikan atau juga mencakup perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri walaupun tidak sampai pada kematian? Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah hadis Amr bin As. Hadisnya siapa? Amr bin As. Amr bin As pernah diutus oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang dalam suatu peperangan. Diceritakan saat itu di tempat tugas dia mengalami jinabat. Mengalami apa? Jinabat. Mimpi basah misalnya. Padahal kondisi waktu itu udara sangat dingin sekali. Udara sangat dingin. Akhirnya dia nggak mandi. Dia tayamum terus salat. Jadi imam lagi. Setelah mereka pulang ke Madinah, teman-temannya lapor kepada Nabi bahwa Amr mengimami sholat dalam keadaan junub. Ditanya dia oleh Nabi, ya Amr, benarkah kamu sholat dalam keadaan junub, mengimami sholat dalam keadaan junub? Amr menjawab, ya Rasulullah, waktu itu keadaannya dingin dan saya ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum, kalian jangan membunuh diri kalian. Saya kalau mandi waktu itu bisa sakit, bahkan bisa mati. Tapi kemungkinan kalau orang kedinginan karena mandi itu sampai mati apa enggak kemungkinannya? Kemungkinan matinya besar enggak? Paling mungkin tuh dia sakit. Nah, saya takut Nabi kalau nanti saya mandi, saya sakit atau bahkan saya mati. Rasulullah tertawa. Artinya apa? Setuju. Nah, cerita ini menunjukkan bahwa kalimat wala taqtulu anfusakum itu artinya juga termasuk perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri walaupun tidak sampai pada kematian. Baik. Yang benar bagaimana dalam masalah ini? Dalam masalah ini yang benar adalah orang yang sakit itu kondisinya bermacam-macam. Kondisi yang bermacam-macam, hukumnya juga bermacam-macam. Yang pertama, sakitnya ringan. Apabila dia puasa, tidak berdampak sama sekali dengan sakitnya. Misal sakit gigi atau pusing yang ringan, apa
apalagi batuk ringan misalnya. Nah, dia puasa nggak ngaruh sama sekali. Kalau dia puasa nggak ngaruh sama sekali, nggak akan menjadikan sakitnya tambah parah gitu, enggak. Orang yang seperti ini, orang yang sakitnya seperti ini, boleh mokel apa enggak? Enggak boleh. Orang yang sakitnya seperti ini tidak boleh mokel. Berarti harus puasa. Yang kedua, apabila dia puasa, sebenarnya tidak membahayakan dia, tidak akan menambah parahnya sakitnya, dan tidak akan mengganggu penyembuhannya. Tapi kalau dia puasa berat sekali, nah dia kalau puasa berat, nah kalau dia puasa berat tapi sebenarnya tidak membahayakan dia, nah sakitnya yang nggak akan tambah parah, juga nggak akan mengganggu penyembuhannya. Bagaimana hukumnya? Orang yang seperti ini disunnahkan untuk tidak puasa. Kenapa? Karena Allah memberi kemurahan bagi dia untuk tidak puasa. Nah, ketika Allah memberikan kemurahan, Allah senang bila kemurahannya itu diambil. Yang ketiga, apabila dia puasa itu berat dan membahayakan dirinya, sakitnya bisa tambah parah atau mengganggu penyembuhannya. Misalnya orang yang sakit ginjal misalnya, atau sakit diabetes yang parah misalnya. Jadi kalau dia puasa, satu ya berat, yang kedua membahayakan dia. Nah, maka apa hukumnya? Hukumnya mukel atau tidak puasa bagi dia hukumnya apa? Wajib. Nah, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Wala taqtulu anfusakum. Lah, sekarang bahaya dan tidaknya puasa terhadap keselamatan seseorang yang sakit, itu menentukannya bagaimana? Nah, satu ya dari pengalaman misalnya, begitu dia nyoba puasa ternyata sakitnya tambah parah, atau ada petunjuk dari dokter yang bisa dipercaya, sampean kalau puasa ini bahaya nih. Nah, itu berarti kalau dokter sudah bilang ini kalau sampean puasa bahaya nih, dan dokternya bisa dipercaya, boleh nggak kita nekat puasa? Nggak boleh. Kenapa? Kita membahayakan diri kita sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Tapi kalau orang yang seperti ini nekat puasa, gimana hukum puasanya? Nah, bagaimana hukum puasanya? Kalau dia nekat puasa, mungkin sampai pingsan-pingsan, sampai apa, sakitnya tambah parah. Nah, gimana kalau dia nekat puasa begitu? Gimana? Kalau Ibnu Hazm, kita tahu Ibnu Hazm itu mazhabnya Zahiri. Nah, Zahiri. Nah,
mengatakan kalau orang yang seperti itu nekat puasa, puasanya tidak sah. Nah, puasanya tidak sah. Kenapa? Allah memerintahkan yang sakit untuk tidak puasa. Nanti puasanya di luar Ramadan setelah dia sembuh. Nah, berarti kalau menurut Ibnu Hazm dia puasa sebelum waktunya. Seharusnya puasa dia nanti setelah Ramadan. Nah, dia baru puasa ketika dia sudah sehat, dia baru puasa. Nah, yang kedua adanya kaidah. Nah, kaidah apa itu? Sesuatu yang zatnya dilarang, maka apabila dikerjakan hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Di sini contohnya dia dilarang puasa. Karena kalau puasa membahayakan dirinya. Kemudian dia puasa. Berarti puasanya tidak sah. Nah, tapi yang sahih dalam masalah seperti ini gimana? Kalau dia nekat puasa, puasanya tetap sah. Tapi dia salah. Nah, bisa dikatakan dosa. Kenapa dosa? Membahayakan diri sendiri. Nah, karena di sini kita kadang melihat orang-orang yang niatnya semangat, ya, sungguh-sungguh ingin mempersungguh puasa. Sebenarnya keadaannya membahayakan, keadaannya sakit parah. Nah, maksudnya dia apa? Mempersungguh, nah, mencari yang lebih afdal. Ternyata malah keliru. Bentum? Jadi kalau keadaannya sakit dan bila dia puasa membahayakan dirinya, maka hukumnya wajib apa? Mukel. Nah, wajib tidak puasa. Puasanya nanti kalau sudah sembuh. Nah, atau puasanya nanti kalau kondisinya sudah membaik. Jangan sampai membahayakan diri. Nah, sudah tahu sakitnya parah, kalau dia puasa itu membahayakan dirinya, nekat puasa, itu malah salah. Wali musafirin yaqsuru, dan disunahkan apa? Muqil li musafir, untuk musafir yaqsuru yang mengqasar salatnya. Nah, muqil atau tidak puasa juga disunnahkan untuk musafir, orang yang bepergian sampai jarak qasar. Musafir yang boleh mengqasar salatnya dalam mazhabnya jumhur ulama apa? Berapa? Perjalanan kira-kira sehari, ya, kira-kira berapa? Perjalanan berapa? Sehari semalam dengan kendaraan yang sedang atau unta yang sedang. Atau kalau jarak tempuhnya kurang lebih 6 farsakh. 6 apa? Farsakh. 6 farsakh itu berapa kalau di kilo nih? Kalau dengan kilometer. Kilometer ya, bukan kilogram ya. Nah, kalau dengan kilometer berapa? 6 farsakh itu kalau dengan kilometer
kira-kira 81 lebih sedikit. 81 kilometer lebih sedikit. Ini kira-kira ya. Nah, artinya kira-kira bukan kepastian segitu, enggak. Artinya kalau misalnya kurang sedikit atau lebih sedikit enggak apa-apa. Baik. Itu jaraknya. Musafir boleh mengqashar salatnya. Baik. Mu'allif mengatakan untuk musafir yang boleh mengqashar salat disunnahkan baginya tidak puasa. Apa dalilnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang sakit atau yang sedang bepergian boleh tidak puasa tapi dibayar di hari yang lain, misalnya selain Ramadan. Akan tetapi ini yang benar harus dirinci, gitu ya. Musafir itu ada kalanya disunahkan untuk tidak puasa, ada kalanya boleh tidak puasa, ada kalanya harus muqil. Nah, tidak boleh puasa. Paham? Kapan musafir boleh puasa, tidak boleh puasa, dianjurkan tidak puasa, atau lebih baik tetap puasa? Kita lihat kondisinya. Yang pertama, apabila puasa dan tidak sama saja. Apabila puasa dan tidak sama saja. Misalnya gimana? Apabila dia puasa, ya dia nggak ngerasa berat sama sekali. Terus tidak ada kewajiban yang tertinggal karena dia atau terlewatkan karena dia puasa. Tidak ada amalan yang lebih afdal yang terlewatkan karena dia puasa. Ini apa? Puasa nggak puasa sama saja kondisinya. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Lebih baik dia puasa atau lebih baik dia tidak puasa? Gimana? Kalau keadaannya seperti ini, lebih baik dia puasa. Nah, lebih baik dia puasa. Seperti kalau orang bepergian sekarang misalnya dari Jakarta, Surabaya, dari Surabaya ke Lampung naik pesawat, itu jaraknya jarak qashar kan? Jarak qashar. Nah, tapi dia puasa nggak puasa hampir nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Perjalanan naik pesawat nggak melelahkan, nggak berat, umumnya begitu ya. Nah, kemudian juga tidak ada kegiatan yang menuntut dia misalnya untuk lebih seger, lebih fit. Nah, nggak ada. Lebih afdal bagi dia tetap puasa. Apa dalilnya? Yang pertama adalah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu an menceritakan bahwa dulu kami pernah bepergian bersama Nabi di bulan Ramadan
saat siang sangat panas. Nah, di musim yang sangat panas. Saking panasnya sampai sebagian orang itu nggak punya payungan dengan tangannya. Saking apa tuh? Saking panasnya. Dapatnya cuma tangannya dipakai untuk berlindung. Waktu itu kata Abu Darda, yang puasa hanya Nabi dan Abdullah bin Rawaha. Nah, Rasulullah nggak puasa. Kenapa? Nah, Rasulullah tidak mungkin puasa waktu itu. Karena Rasulullah itu diberi kekuatan yang melebihi rata-rata atau di atas rata-rata, sehingga dalam kondisi seperti itu puasa bagi beliau nggak berat. Nah, yang lain sudah nggak kuat puasa, beliau masih kuat puasa, nggak berat bagi beliau. Yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua adalah lebih cepat membebaskan seseorang dari tanggungan. Nah, dia lebih cepat bebas dari tanggungan. Beda kalau dia misalnya sekarang kompong boleh mukel, ya, mumpung boleh batal puasa aja lah. Nah, walaupun boleh, dia punya tanggungan untuk apa? Untuk bayar. Nah, alasan yang ketiga, lebih mudah, lebih meringankan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena puasa pada saat musimnya bersama orang banyak itu lebih ringan daripada kita puasa sendiri di luar musim yang ditetapkan. Itu lebih berat. Dan ini terbukti, ya. Orang tuh kadang cuma punya hutang 1-2 hari itu berbulan-bulan itu belum dibayar-bayar. Kenapa? Berat rasanya puasa sendiri, nggak ada temennya, berat. Nah, beda kalau puasa Ramadan, hampir nggak ada yang ngeluh. Kenapa? Sekelilingnya semua puasa. Nah, alasan yang keempat adalah dia puasa di waktu yang utama, ya enggak? Puasa di bulan Ramadan tentu beda dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, karena puasa bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada puasa di luar bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau orang itu keadaannya puasa nggak ada pengaruhnya sama sekali, maka lebih baik dia puasa. Nah, yang kedua, keadaan kedua adalah apabila dia puasa lebih meringankan buat dia. Nah, ya sebenarnya nggak sampai, kalau dia puasa ya nggak sampai membahayakan diri juga enggak. Nah, tapi kalau dia puasa, nah itu lebih meringankan dia. Misalnya dia perjalanan dari Lampung ke mana? Jakarta naik bis. Nah, cuacanya panas misalnya, atau bawaannya banyak misalnya. Sebenarnya kalau dia puasa sih ya kuat-kuat saja, ya nggak berat. Tapi seandainya dia tidak puasa, lebih ringan buat dia.
Nah, kalau yang seperti itu gimana? Kalau yang seperti itu dianjurkan untuk tidak puasa. Dianjurkan untuk tidak puasa. Kenapa? Karena ada rukhsah, ada kemurahan buat dia. Ada kemurahan buat dia. Allah ketika memberikan kemurahan, Allah senang bila kemurahan itu diambil. Kalau sekiranya dengan dia tidak puasa, perjalanannya lebih ringan, dia dianjurkan untuk tidak puasa. Kemudian kondisi yang ke berapa? Ketiga, apabila puasa itu sangat memberatkan buat dia. Kalau dia puasa sangat berat, misalnya bisa sampai dehidrasi misalnya, bisa sampai pingsan misalnya, atau bisa sampai lemes gitu, sampai digotong-gotong, ditandu-tandu misalnya. Kalau tetap puasa bagaimana? Haram. Kalau dia nekat puasa dalam kondisi seperti itu, hukumnya haram. Apa dalilnya kita mengharamkan? Ada hadis, pernah dalam suatu safar Rasulullah mendapat laporan bahwa pasukannya keberatan dengan puasa. Banyak yang berat meneruskan puasanya. Ada yang pucat-pucat, ada yang tenggorokannya udah kering, ada yang gak kuat lagi jalan. Keberatan semua. Dikatakan oleh yang laporan, mereka sekarang menunggu bagaimana perintah dari Rasulullah, atau apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah dalam kondisi seperti ini. Gimana? Akhirnya Rasulullah SAW minta minum. Itu sudah habis asar itu ceritanya. Rasulullah minta minum. Wadahnya diambil, ditumpangkan di atas pahanya, diminum di depan orang banyak. Untuk apa? Menunjukkan kepada mereka, ayo mokel. Nabi pun juga mokel. Beda kan kalau Rasulullah mengatakan, ya silakan kalau yang mau mokel silakan mokel. Enggak begitu Rasulullah. Minum di depan orang banyak. Ini artinya apa? Saat seperti itu seharusnya mokel. Kalau Rasulullah sendiri enggak apa? Enggak berat gitu lah, enggak berat. Rasulullah biasa puasa dalam kondisi seperti itu biasa. Tapi sahabat-sahabatnya banyak yang berat, banyak yang kelenger. Terus habis Rasulullah minum, sahabat-sahabatnya minum, ternyata ada laporan. Ada laporan. Apa tuh?
Nah, ada yang nggak mau mokel Nabi. Nah, ada yang pengen tetap puasa, padahal kondisinya sudah pada kelenger. Nah, kondisinya sudah berat. Maka Rasulullah mengatakan ulaikal usat, ulaikal usat, orang-orang yang seperti itu maksiat. Nah, maksiat yang mereka kerjakan itu maksiat. Keadaannya sudah berat. Nah, dalam safar, nah, diperintahkan untuk batal puasa, tidak mau. Nah, pernah juga ada dalam perjalanan orang yang sampai digotong, dibikinkan tenda karena apa? Karena beratnya dia puasa. Karena beratnya dia puasa. Dia puasa sampai kelenger. Nah, akhirnya teman-temannya sibuk semua ngurusin dia. Bikinkan tenda, ngangkat dia. Rasulullah SAW kemudian bersabda, laisa minal birri as-saumu bis-safar. Puasa dalam keadaan safar bila kondisinya seperti itu bukan termasuk kebaikan, bukan ibadah. Kalau kondisinya sangat berat, apalagi sampai merepotkan orang banyak, dalam keadaan safar tetap puasa, nah itu bukan ibadah. Laisa minal bir. Tapi kalau tetap puasa gimana? Gimana hukumnya? Kalau tetap puasa gimana? Kalau yang kondisinya tadi berat tapi nggak sampai berat sekali, artinya dia dianjurkan untuk tidak puasa, dia tetap puasa, bagaimana? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi dia juga nggak dosa, nggak salah. Tapi sebaiknya dia mokel gitu saja. Seandainya dia tidak puasa itu lebih baik. Dalam sebuah hadis dikatakan pernah sahabat-sahabat bepergian bersama Nabi di bulan Ramadan. Sebagian ada yang puasa, sebagian ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak puasa, yang tidak puasa tidak mencela kepada yang puasa. Nah, tapi kalau yang kondisinya sudah sangat berat, dia nekat puasa, hukumnya apa tadi? Haram kan? Hukumnya haram. Puasanya sah apa enggak? Kalau jumhurnya ulama ya puasanya tetap sah, tapi dia mengerjakan yang haram gitu ya, salah gitu. Tapi kalau Ibnu Hazm Al-Zahiri hukumnya gimana? Enggak sah puasanya. Enggak sah. Kenapa? Dia dilarang kok puasa dalam keadaan seperti itu. Kalau puasanya dilarang, dia nekat puasa, berarti puasanya tidak sah. Betul? Nah, sekarang bahwa orang yang bepergian itu boleh tidak puasa atau dianjurkan untuk tidak puasa atau bahkan wajib tidak puasa, tergantung kondisinya, ya gak? Sekarang kalau orang yang sudah tidak mampu puasa karena tuanya atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, dia bepergian. Dia bepergian. Dia masih tetap harus bayar fidyah apa enggak?
dia kan kalau di rumah nggak bepergian, dia kan nggak wajib puasa, ya. Terus gantinya bayar fidyah. Sekarang kalau dia bepergian gimana? Masih wajib bayar fidyah apa enggak? Sebagian ulama mengatakan dia enggak wajib puasa dan enggak wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena fidyah itu adalah gantinya puasa. Sedangkan dalam keadaan bepergian orang tidak wajib puasa. Nah, orang tidak wajib puasa. Kalau dalam keadaan safar orang nggak wajib puasa, berarti kalau dia bayar fidyah gantinya apa katanya? Hah? Tapi yang benar bagaimana? Yang benar dia tetap wajib bayar fidyah. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu puasa karena tuanya atau karena sakitnya yang terus menerus, mereka itu memang sama sekali tidak wajib puasa. Tidak wajibnya dia puasa bukan karena dia bepergian, bukan. Memang karena dia nggak mampu puasa makanya dia bepergian nggak bepergian dia nggak wajib puasa. Nah, sehingga bepergian atau tidak sama saja bagi dia, tetap harus membayar fidyah sebagai gantinya puasa. Baik.